Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Muzael. Jadi SMK Negeri 1 Mesuji Timur beralamat di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Untuk Instagram dan YouTube saya bisa dilihat di slide. Saya di sini mengikuti kegiatan yaitu pelatihan seri Semangat Belajar Guru. Motivasi mengikuti kegiatan ini yaitu untuk memperoleh ilmu pengetahuan lebih, karena menjadi seorang guru itu harus terus mengupgrade diri agar dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu juga tergabung pada grup Telegram yang ada, juga tentunya siap mengimplementasikan di lingkungan sekolah saya nantinya. Bagaimana cara bergabung dalam pelatihan guru belajar seri Semangat Guru? Langkah yang pertama yaitu pastikan sudah memiliki akun SIM PKB, lalu akses link berikut, yaitu akses https://gurubelajar-dan-berbagi.kemdikbud.go.id/. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik Ayo Guru Belajar. Setelah masuk websitenya, silahkan klik tombol login atau masuk seperti yang ditunjukkan pada panah angka 1. Silahkan klik, kemudian masukkan dengan akun SIM PKB. Setelah login, nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian pilih seri Semangat Guru, klik pada tombol selengkapnya seperti yang diarahkan oleh panah angka 2. Langkah keempat, silakan pilih gelombang atau angkatan. Selagi masih ada jadwal, maka masih bisa mengikuti kegiatan ini. Ini contohnya tidak sesuai lah ya, tapi kurang lebih sama. Nanti diklik pilih jadwal, nanti silakan dipilih jadwalnya sesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu semua. Setelah itu tinggal menunggu jadwal mulainya. Nanti tinggal klik tombol ikuti kalau memang sudah masuk pada jadwal. Apa saja materi yang ada pada pelatihan seri Semangat Guru ini? Ada 6 submateri dalam pelatihan ini. Yang pertama itu ada resilience, kemudian ada critical thinking, kemudian ada asynchronous, yang keempat communication, empower teacher, dan yang terakhir collaboration. Pada video pengembasan ini akan sedikit saya jelaskan masing-masing sub. Yang pertama itu resilience, yaitu di sini ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyemadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Jadi pada submateri ini itu kita sebagai guru dituntut untuk berani memilih di saat desakan teknologi seperti saat ini, yang tadinya kita belajar secara luring tatap muka, kemudian masa pandemi ini kita mau tidak mau harus belajar menggunakan metode daring, yaitu dengan menggunakan internet, ada menggunakan Zoom, media pembelajaran lainnya. Itu contohnya. Jika kita tidak mengikuti teknologi tersebut, maka kita akan mengalami yaitu namanya kegagalan.
Kemudian critical thinking. Critical thinking itu berpikir kritis. Dalam dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-muridnya, bukan hanya sebagai kemampuan tapi juga sebagai keterampilan. Di websitenya criticalthinking.org mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir dimulai dari observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dan menerapkan, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi informasi. Yang ketiga, sinkronus. Dalam kegiatan sinkronus ini, yaitu kemampuan membuat konten dan berbagi cerita. Membuat konten, seperti yang saya bilang tadi, kita dituntut dari yang pembelajaran secara tatap muka, luring, kita dituntut harus daring. Tentu pada proses daring kita harus dituntut bagaimana membuat media pembelajaran yang biasanya kita tampilkan secara slide real kepada siswa, kemudian ditampilkan dengan cara yang berbeda, misal dipublikasikan ke media sosial, Instagram atau Facebook, atau juga menggunakan layanan video berbagi yaitu YouTube. Konten, membuat konten. Konten adalah segala bentuk komunikasi terutama audio visual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Kemudian kemampuan bercerita, kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau sebuah kejadian. Jadi dalam sebuah konten di situ bisa dimasukkan sebuah cerita, misalnya motivasi atau kalimat semangat seperti itu. Kemudian communication atau komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif itu mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan siswa kita, mungkin ada yang cara menangkapnya bisa menggunakan komunikasi verbal ataupun verbal, non-verbal bisa dilihat dari mimik wajah kita, gerak tubuh kita itu non-verbal. Benar seperti itu, bagaimana cara mengkomunikasikan mata pelajaran kita ke siswa agar siswa itu dapat menerima dengan baik. Power teacher, kelas campuran. Kelas campuran yaitu menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen, mendefinisikan pembelajaran campuran yaitu blended learning sebagai program pendidikan minimal memenuhi 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron, asinkron, yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Yang terakhir, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Nah, di sini melaksanakan praktik baik melalui kolaborasi dengan tujuan meluaskan dampak. Salah satunya kita harus bekerja sama saat mengadakan pembelajaran. Tentu ada pihak-pihak yang harus kita ajak bersama, yaitu wali kelasnya, guru mata pelajaran lain, dan juga tidak lupa itu orang tua. Maka harus terjadi komunikasi, kolaborasi yang baik agar mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran yang baik. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan mengikuti pelatihan ini? Nah, tahapannya itu ada dua tahap
dalam pelatihan ini, yaitu yang pertama pemantapan materi yang tadi ada 6 subbab, kemudian pengimbasan. Nah, pengimbasan itu adalah membuat video yang seperti saya buat ini, kemudian diupload ke YouTube dan linknya nanti diupload ke form yang ada pada web pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan ini, apa sih yang akan kita dapat? Tentunya banyak hal yang kita dapat yang akan menjadi motivasi buat Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan ini. Yang pertama, tentu memperoleh ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, mendapatkan relasi, karena kita nanti akan masuk dalam grup Telegram yang mana di dalam grup itu tidak hanya guru yang sudah kita kenal, rekan kerja yang sudah kita kenal, di situ juga ada banyak ratusan ribuan guru dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kita dapat sharing atau berbagi pengalaman, terutama dalam hal pendidikan. Kemudian mendapatkan sertifikat jika mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, nantinya akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah yaitu 32 jam. Kemudian bonus mengikuti pelatihan dari HP Corporation yang langsung nanti setiap per itemnya itu akan mendapatkan sertifikat resmi dari HP. Nah, bagaimana? Tertarik bukan untuk mengikuti pelatihan ini? Dan yang paling penting, pelatihan ini gratis. Bisa Bapak Ibu kerjakan saat memiliki waktu luang, namun dalam kurun waktu atau jadwal yang sesuai. Jadi tunggu apa lagi? Silakan akses linknya dan semoga sukses. Sekian video pengimbasan seri Semangat Guru dari saya, Imam Huzair dari SMK Negeri 1 Musi Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.